Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berbagi dengan Anda sebuah cerita inspiratif yang mungkin bisa memberi Anda motivasi dan semangat dalam menjalani hidup. Cerita ini adalah tentang seorang pemuda yang sangat kuat dan rajin memotong kayu. Pemuda itu bernama Budi. Ia tinggal di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan. Setiap hari, ia pergi ke hutan untuk memotong kayu dan menjualnya ke kota. Ia bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Ia tidak pernah mengeluh atau menyerah meskipun pekerjaannya berat. Budi menjual kayu-kayunya di kota dengan harga yang wajar. Ia tidak pernah menipu atau merugikan pembelinya. Ia juga tidak pernah iri atau dengki dengan orang-orang yang lebih kaya atau sukses darinya. Ia hanya fokus pada pekerjaannya dan tanggung jawabnya. Budi sangat sayang dengan ibunya. Ia adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ayahnya telah meninggal dunia ketika ia masih kecil. Ia selalu berusaha membuat ibunya bahagia dan terpenuhi. Ia tidak pernah membantah atau menyakiti ibunya. Suatu hari, ketika ia sedang memotong kayu di hutan, ia melihat seorang lelaki tua yang juga sedang memotong kayu. Lelaki tua itu tampak lemah dan kurus. Budi merasa kasihan melihatnya. Ia pun mendekati lelaki tua itu dan berkata, "Pak, mengapa Anda masih bekerja memotong kayu di usia yang sudah tua? Bukankah itu sangat berbahaya dan menyiksa?" Lelaki tua itu menjawab, "Anak muda, saya memotong kayu bukan karena saya terpaksa, tapi karena saya suka. Saya senang melihat pohon-pohon yang tumbuh subur di hutan ini. Saya juga senang mendengar suara burung-burung yang berkicau. Saya merasa bersyukur bisa hidup di tengah alam yang indah ini." Budi terkejut mendengar jawaban lelaki tua itu. Ia tidak mengerti bagaimana lelaki tua itu bisa begitu bahagia dengan pekerjaan yang seharusnya menyedihkan. Ia pun bertanya lagi, "Pak, bagaimana Anda bisa begitu bahagia? Apakah Anda tidak merasa capek atau bosan dengan pekerjaan Anda?" "Wahai anak muda, saya tidak pernah merasa capek atau bosan dengan pekerjaan saya. Sebab, saya tidak hanya memotong kayu, tapi juga memotong rasa malas, putus asa, dan iri hati yang ada dalam diri saya. Saya memotong kayu untuk membersihkan hati saya dari segala hal yang negatif. Saya memotong kayu untuk mengasah jiwa saya agar tetap kuat dan tegar. Saya memotong kayu untuk menghormati Allah yang telah menciptakan alam ini." Budi semakin terkejut mendengar jawaban lelaki tua itu. Ia merasa malu dengan dirinya sendiri yang selama ini hanya memotong kayu untuk mencari uang. Ia tidak pernah memikirkan makna yang lebih dalam dari pekerjaannya. Ia tidak pernah bersyukur dengan apa yang ia miliki. "Pak, terima kasih atas pelajaran yang Anda berikan kepada saya. Saya kagum dengan sikap dan semangat Anda. Saya ingin belajar dari Anda. Bolehkah saya bekerja bersama Anda?" "Tentu saja, anak muda. Saya senang jika Anda mau bekerja bersama saya. Saya akan mengajari Anda cara memotong kayu yang baik dan benar. Saya juga akan mengajari Anda cara memotong hal-hal yang buruk dalam diri Anda. Saya yakin Anda akan menjadi seorang pemuda yang lebih baik dan lebih bahagia." Budi pun bersujud syukur kepada Allah. Ia merasa beruntung bisa bertemu dengan lelaki tua itu. Ia pun mulai bekerja bersama lelaki tua itu dengan penuh semangat dan antusias. Ia tidak lagi memotong kayu dengan tergesa-gesa atau sembarangan. Ia memotong kayu dengan hati-hati dan penuh rasa cinta. Ia memotong kayu dengan mengucapkan hamdalah dan tasbih. Ia memotong kayu dengan mengingat Allah dan Rasul-Nya. Sejak saat itu, hidup Budi berubah menjadi lebih baik. Ia menjadi lebih rajin, sabar, dan ikhlas dalam bekerja. Ia menjadi lebih bersyukur, bahagia, dan damai dalam hidup. Ia menjadi lebih dekat dengan Allah dan sesama manusia. Ia menjadi seorang pemuda yang inspiratif bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah cerita inspiratif seorang pemuda kekar memotong kayu. Semoga cerita ini bisa memberi kita pelajaran dan motivasi untuk selalu bekerja dengan baik dan benar. Semoga cerita ini bisa membuat kita lebih bersyukur dan bahagia dengan apa yang kita miliki.
Semoga cerita ini bisa mengingatkan kita untuk selalu menghormati dan menjaga alam yang Allah ciptakan.